Nah, ada peribahasa katanya Jakarta itu keras. Oh iya Ya kan, ada peribahasa gitu kan. Jakarta keras bro. Sama Tangerang juga. Dan Jakob sih ada bawahnya, ada komedinya, tapi ini sih masih terbentuk baru sih. Oh masih baru ya. Kita doanya juga, ya kan, mudah-mudahan ya kita semua tim Dakom selalu di jalan Insya Allah, ya kan, selalu amanah, ya intinya amanah sih. Ya pengen semua tuh tim juga selalu amanah, karena ya target kita memang perjanjiannya saya pengen makin banyak anak yatim yang harus kita bahagiakan. Itu sih targetnya. Yang tadinya anak yatim yang dipandang sebelah mata, sekarang alhamdulillah udah mau untuk belajar berbagi kepada anak yatim. Ini luar biasa banget. Nanti kalau untuk Dakom kalian bisa langsung cek ya di channelnya Dakom itu seperti apa, dan pokoknya buat kalian juga sahabat Buana dimanapun berada, jangan lupa di subscribe juga nanti channelnya dari Dakom ya. Nah ini bos, tadi saya ngobrol nih fokus sama tangan sih bos. Oh ya? Iya sama tangan. Saya baru, maksudnya saya nemu orang tatoan itu ya berbentuk-bentuk lah, biasanya elang, naga, macan. Ini kenapa si tangan lemper nih? Dilupin ya. Kenapa bisa tato itu gitu? Ya ini salah satu motivasi juga ya. Lutfi dia manusia karet, bisa tangan panjang, tapi bukan berarti dia mencuri coba ya kan. Intinya ambil perjalanan saya juga, ikutin dia. Dia kan ikutin sinetron, maksudnya bukan sinetron, maksudnya ikutin filmnya dia tuh saya dari awal sampai sekarang pun belum tamat. Ya, masih sering nonton. Sekarang udah episode 1014-an sekarang. Waduh. Saya Doraemon aja belang-belang. Ini luar biasa. Motivasi banget saya, ya kan. Lutfi itu kan seorang kapten. Ya kan, saya juga nggak tahu, nggak nyangka. Ya, yang saya perjalanan ke Jakarta pun saya ikutin dia. Dia modal nekat. Dia dari kampung ke lautan dengan perahu kecil, ya kan, bukan kapal ya, perahu kecil. Dia sendirian, ngedayung awalnya, ya kan, banyak ujian sana sini, ya kan, sampai mencari sahabat sana sini, sampai sekarang udah terbentuk tim bajak laut gitu kan. Dia udah menjadi seorang kapten. Nah yang saya senangnya tuh dia bodoh. Lutfi itu bodoh, ya kan, maksudnya kalau misalkan bergerak dia selalu nggak berpikir, cepat ceplos. Iya, selalu nggak berpikir, ya kan. Dia selalu ngasal gitu ya? Asal ambil keputusan. Kayak misalkan dia mau nyender ke pulau ini, ya kan, jadi dia selalu asal atau gimana kan ngatur kepemimpinannya, tapi selalu berhasil. Dan identik dia pun bajak laut itu kan jelek, jelek, rampok, lebih ininya. Kalau bajak laut udah pasti rampok. Iya, tapi setiap dia bersandar di pulau manapun, dia bukan merampok, dia malah menolong orang-orang yang itu. Makanya saya pengen dia. Ya, hampir sama justru ya, hampir sama justru. Luar biasa. Yang tadinya ya mungkin Bang Merong juga bisa dibilang seperti itu ya. Maaf yang emang kurang dipandangnya juga tadinya kan sebelah mata, terus ya sampai ke yang tadi yang bajak laut itu identik dengan kejelekan tapi dibungkus sama si Lutfi ini dengan kebaikan. Itu pun yang dilakukan sama Bang Merong sekarang. Ya. Luar biasa ya pokoknya ya.
Aduh, itu sempat ada kayak kendala nggak sih Bang Murong? Maksudnya kan apa ya namanya, nggak semuanya lancar, mungkin kan ada sampai harus kemana dulu satu. Kita kan dari pertama kali kerja di perusahaan itu apa sempat pulang, apa enggak sampai sekarang gitu? Awal-awal sejarah saya saat orang yang langsung di Jakarta berhasil ya. Saya nggak sampai ya itu ngamen ya kan, saya tidur di emperan toko. Each time of year carries memories like a never fading whisper in the breeze. Oh, we will keep on changing. Pernah juga Malah wah, karena nggak punya kontrakan gimana mau tidur. oh iya pertama datang emang ibarat kata nggak bawa apa-apa juga ya, Cuma bawang 50. dari Karawang itu. Dari Kerawang bawang Aduh. 50.000 ya kan. Nah itu saya juga bingung ya kan, ongkos dari Jakarta ke sini dulu naik kereta emang murah kan. Naik Benar-benar. kereta tuh dari Kampek ke kota. Apalagi dulu mah ada kereta yang berdiri juga ya, masih berdiri bayar di dalam ya. bayar di dalam tuh 2.500 ya kan. Itu masih jauh 2.500. Kita nggak gratis, bayar dalam gitu sama ininya kan, dulu masih bebas kan. Nah dari situ saya langsung dari kota turun, cuman saya bingung mau kemana ya kan, ya ikuti langkah kaki aja kemana ya ininya kan, sampai ngalamin juga ya kan, beberapa hari Jakarta belum dapat kerjaan ya jalan-jalan aja gitu kan, nyari pelang-pelang gitu kan, dari Tebet dan kaki ke Roksi. Aduh, Pernah ngalamin tuh. itu lumayan jauh itu ya Bang, Lumayan jauh kan. dari Tebet ke Roksi. Iya. Jalan kaki. Makanya ya orang-orang yang melihat sekarang saya seperti ini ya mungkin nggak tahu asal masalah saya gimana sebenarnya kan. Tapi banyak perjalanan yang saya hadapi ya kan, kayak di Taman Puring ya kan, Pasar Majestic itu saya jualan teh upet, jualan new green tea, saya dipakai yang keliling itu. kan saya keliling ya kan, banyak orang awal belajar tumpah lagi ya kan, gimana mau dapat duit ya kan, udah Tumpah mulu. mulu. Habis air gua. Tapi saya terus berusaha bisa gitu kan, apapun ya semesta gitu kan, nggak bisa ya kan. Nah di situ saya keliling ya kan, akhirnya alhamdulillah saya juga setiap kerja dimanapun saya selalu dipercaya sih emang juga kan, gitu kan, artinya tuh karena ya itu saya belajar pakai itu, Yang pakai. itu. Cuman ya saya gampang apa ya, maksudnya gampang kalau ada gesekan sama kalau saya kepake nih gesekan dikit saya selalu ngalah, udahlah kepake deh gitu kan, selalu kayak gitu kan. Pernah sempet pulang saya minta ampun sama orang tua sampai berhasil ya kan. Asal muasal itu ya di situ juga doa, berkat doa orang tua lah yang utama, yang benar-benar manjur ya kan, bisa diijabah sama Gusti Allah tuh. Ya saya pulang ya kan ke kampung, ke Tanjung ya kan, ke Kerawang. Saya minta ampun, saya sampai cuci kaki orang tua ya kan, saya mohon maaf, minta ampun ke orang tua ya kan, Mak minta doanya ya kan, doain kan, orang tua kan manggil saya Ajat. Oh, Ajat ya kan, Agus Jatmiko ya, dari Ajat. Agus Sujatmiko ya Oh, kan. Sujatmiko. Agus Sujatmiko, cuman orang-orang keluarga manggilnya Ajat. Ya, Jadi orang lain Agus Jatmiko. oh, disingkat. Bisa nyingkat juga ya. Kalau teman lebih merong kalau teman-teman. Kalau teman-teman berong, karena saya kalau lepas kacamata ini mata lihatnya, Oh, jadi kelihatan saya kalah sama sinar matahari. oh, kayak silau gitu, kayak silau. Oh, jadi dari kecil cuman dari kecil, dari lahir ya kan, mungkin dari lahir, karena saya yang saya ingat dari kelas 2 SD, kelas 3 SD pun saya udah mulai mengingat dengan udah kayak gitu. jadi Jadi bahasa dari orang sana tuh merong gitu ya. Bro, makanya maaf. Siap.
Siap. Nah, balik tuh. Balik ke rumah. Ke rumah ya kan, saya mak duduk ya kan, apa ya kan, saya ambil air, saya cuci kaki ya kan, mak mohon maaf, mohon ampun ya kan, aja banyak salah sama mak ya kan, mohon dimaafkan karena ya cuma mak, doa mak yang bisa menuntun ajat ya kan, sampai dia minta doanya mudah-mudahan ajat di Jakarta bisa berhasil ya kan, mudah-mudahan ajat di Jakarta bisa mendapatkan pekerjaan yang enak gitu kan. Saya minta doa ke mak tuh karena mak juga menurut saya orang yang wanita yang sangat luar biasa ya kan, yang melahirkan anaknya yang lumayan banyak itu orang tua saya kan. Ada kakak Berapa keluarga? keluarga semua 9. 9. Kalau abang ini yang ke? Saya yang sebenarnya 9, yang meninggal 2. Jadi Oh, yang 7. Nah kalau diambil yang ketujuhnya, saya itu yang kelima. Saya yang Ya. kelima, ya adik saya ada 2. Alhamdulillah adik saya 2 yang cowok itu saya kerja juga ya kan. Oh, di sini di Jakarta berarti ya? Ya kan. Ya sama adik cewek baru pulang dari Di kerja? kerja pagi. Oh, maksudnya kerja di sana. Kerja di sana. TKW ya berarti. TKW. Nah begitu saya minta ampun ke emak ya kan, ya, emak juga memaafkan ya kan. Ya kata emak, ingat ya di Jakarta kalau emang kamu merantau kemanapun harus benar, jangan pernah mengecewakan orang lain kayak gitu kan. Ya tuntunan doa orang tua ke anak gimana lah gitu. Sejelek, Ya. sejahat, sebandel apapun anak, orang tua itu udah pasti pengennya yang terbaik lah. Ya. Karena memang ya saya tahu banget kisah emak dari saya kecil ya kan, karena kan saya ditinggalin orang tua bapak dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD saya ditinggalin sama bapak ya kan. Ya itu saya salutnya sama emak tuh kan, sama saya manggilnya emak kan. Iya, benar. Salutnya sama emak tuh, dia gimana ya, dia ngurusin anak-anaknya saya waktu itu kan, saya sama adik saya 2, belum ngurusin cucunya dengan seorang diri. Oh, berarti waktu itu kan abang belum menikah, sisanya udah gitu ya, Saya yang ke udah, atas itu. ya kan, tinggal saya juga waktu itu kan masih sekolah ya kan, sekolah kan, sekolahin sama orang tua ya, saya nakal kebenar ya kan. Ya sebenarnya sih bukan salah orang tua, maksudnya bukan salah ya, dia seorang tua manusia yang pengen anaknya nggak benar Betul, kan. betul, Kalau betul. pengen bener, saya suruh ngaji saya nggak mau gitu kan, karena memang ya mungkin ya saya nakal gimana sih ya, Iya, gitu kan. Orang tua dengan sabar mendidik saya ya kan mak gitu kan, terus dia bener-bener ngurusin anak yang tanpa pamrih lah. Dia setiap pagi bangun ya kan, jualan jamur ya kan, dari rumah sampai gue sepeda ya kan, keliling-keliling Campek dia jualan ya kan, untuk menafkahi anak-anaknya. Dia sampai hujan-hujanan, sampai dia pernah bilang ya kan ke saya waktu jalan pengen makan ini gitu kan, cuman tahan karena takut anak-anaknya nggak makan. Engkaulah muara kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan demi anakmu yang tersayang. Aduh di situ saya ya sedih banget lah gitu kan, misalnya di situ saya orang tua aja yang udah sepuh gitu kan bisa menafkahi anaknya Betul, gitu kan. betul. Makanya saya pengen ngebahagiain orang tua tuh udah dulu, cuman jalan saya salah ya kan, saya ambil hak orang lain, saya nodong, saya ini gitu kan, karena saya makanya nggak mau sekolah karena saya pengen kerja gitu kan. Udah di kerjaan ya kan, ya saya pun tetap masih kecampur jiwa, gimana sih, Badung-badung lah. ya kan, doyan minuman, doyan narkoba gitu kan, yang kayak gitu kan. Saya juga
ya mau gimana gitu kan. Habis itu saya minta ampun ke Ma tuh, ingat cuma itu tuh, ya mohon ampun Ma, saya minta apa ya, doanya dari Ma, karena waktu masa lalu saya gitu, saya mah lagi pesta ganja ya kan, dia lagi pesta-pesta, Ma luar biasa. Sebelahnya kan rumah tuh saya punya kamar sendiri tuh, base camp. Kampung saya dulu kan. Ada di, kalau bahasa saya mah L. Ya. L gitu nanti ya kan kita gitu. Ma lagi ngaji. Aduh. Lagi ngaji, sholat. Nah itu saya sampai saya salah banget tuh, orang tua durhaka banget. Saat diriku dekat dalam sentuhan, perlu kasihmu dan sayang. Saat ku jauh dari jangkauan, doamu kau sertakan. Maafkan diriku Bunda, kadang tak sengaja ku membuat relung hatimu terluka. Ku ingin kau tahu Bunda, betapa ku mencintaimu lebih dari segalanya. Ku mohon restu dalam langkahku, bahagiaku seiring doamu. Gitu kan, makanya saya pengen berhasil, pengen ngebagian orang tua gitu kan. Saat itu Ma udah pokoknya udah ya kan, kamu yang benar gitu kan. Akhirnya saya berangkat lagi ke Jakarta, jarak 2 minggu lah. Alhamdulillah, insya Allah. Makasih dipertemukan bos yang sekarang. Itu emang doa orang tua, apalagi ibu itu keramat banget ya. Luar biasa sih, makanya buat kalian beruntung banget yang masih punya orang tua, khususnya ibu. Jaga, rawat, kalau bisa sih jangan menyakiti lah ya. Atau setidaknya lu nggak bisa bahagiain tapi lu jangan nyakitin, udah gitu aja sih. Karena kalau gua rasa sih sejahat apapun anak itu juga pasti ada rasa pengen membahagiakan. Tapi ketika lu nggak bisa nyampe ke titik ngebahagiain, seenggaknya lu jangan nyakitin, udah gitu aja, ya kan. Nah udah nih sampai balik lagi ke sana ke Jakarta sampai sekarang berarti. Sampai sekarang, dan alhamdulillah sampai perusahaan pun ya kan, yang punya bos saya kelola, saya terapkan, yaitu 4K. 4K lagi. 4K lagi saya terapkan ke anak-anak ya kan. Terus sama yang tadinya saya suka narkoba, yang tadinya saya suka mencuri, yang tadinya suka berantem, akhirnya saya buat peraturan di perusahaan, tinggalkan 3 hal, larangan yang benar-benar fatal, 3 hal yang kalian jangan pernah kalian lakukan. Kalau kalian melakukan, yaitu kalian gak akan terjadi lagi. 3 hal itu narkoba, berantem, mencuri. Kalau kalian melakukan itu, ya kalian mohon maaf, saya keluarin. 3 poin yang dulunya dilakuin gitu kan sekarang menjadi larangan. Karena fatal sih. Belajar 4K, jujuran, keyakinan, kesopanan, kesabaran. Terus yang makanya alhamdulillah bos pun luar biasa baik banget. Saya pengen, bos tolong ya adain uang orang tua ya kan. Ya alhamdulillah jasa sama bos, diadain lah gajinya mereka sekian, terus ada tambahan juga buat orang tuanya. Itu orang tuanya nggak kerja tapi udah dapet gaji. Itu alhamdulillah bosnya luar biasa banget lah. Dapat gaji sampai sekarang berarti. Sekarang pun masih tetap ya kan ada buat orang tua. Itu luar biasa banget bre. Pokoknya intinya nih gini, penampilannya tuh seburuk apapun dia jangan pernah kita langsung menghakimi, karena ada yang lebih hakim lagi ya, gitu kan. Betul. Jangan mentang-mentang dia bertato, dia backgroundnya seperti ini langsung ngomong, oh dia nggak punya masa depan, oh dia gini. Ya. Jangan sampai kayak gitu, karena maaf sekarang banyak banget yang tertutup tapi ternyata di balik itu malah tidak seperti itu gitu kan. Ada juga yang terbuka yang fatal tapi ternyata di dalam itu nggak seperti itu juga.
intinya jangan pernah nilai orang tuh cuma dari penampilan aja. Ini dari bos Bang Merong ini yang tadinya dipandang sebelah mata, nggak punya apa-apa, bahkan ibarat kata dihujat lah mungkin ya, bahasa kasarnya dihujat, diremehkan, dicaci gitu. Yang alhamdulillah sekarang menjadi satu motivasi sih buat gue pribadi, mudah-mudahan buat kita semuanya. Yang pertama mungkin ya tadi yang 4K itu kita ambil, kita lakuin, kesabaran, kejujuran, kerajinan dan kesopanan itu coba kita terapkan, mudah-mudahan ya bisa seperti Bang Merong juga gitu, yang khususnya gue pribadi sih yang emang gue sekarang belum bisa jadi apa-apa gitu. Tapi ya mudah-mudahan ke bawah. Saya juga belum jadi apa-apa. Saya ini cuma amanah. Betul. Saya juga saya bukan orang yang berhasil tanpa bos saya, tanpa doa orang tua, tanpa jalan insya Allah, dan tanpa rekan-rekan saya. Luar biasa. Iya kan? Kalau saya nggak punya rekan-rekan yang satu tim pekerjaan saya pun nggak mungkin bisa seperti ini. Ya kan? Saya nggak mungkin bisa berjalan tanpa mereka. Dari mereka lah saya juga bisa, alhamdulillah, ya kan, tanpa bos, ya kan, tanpa sahabat saya, ya kan, tanpa orang tua, ya saya pun nggak mungkin seperti ini. Ya kan, cuman ya apa ya, maksudnya saya nyaranin ke sahabat-sahabat saya pun, ya kan, sama jangan pernah putus asa, ya kan, sama sahabat-sahabat saya jangan pernah putus asa. Saya sering bilang ke sahabat-sahabat saya juga, setiap kayak kalau di perusahaan kan ada bahasa briefing ya, briefing, ya kan, setiap briefing saya selalu bilang, kalian jangan pernah putus asa. Sekarang kalian misalkan jadi OB gitu kan, kalian jangan pernah putus asa, oh OB gue seorang acting, gue seorang, jangan pernah berpikir seperti itu. Terus semangat, terus belajar. Intinya kita manusia harus belajar terus, belajar, karena bos saya pun selalu bilang ke saya, Bang, belajar. Itu saya pun bahasa kayak gini ya, alhamdulillah dapat dari bos saya, selalu ngajarin saya, ya kan. Jangan pernah merasa bosan dari belajar. Jangan pernah merasa kita pintar. Mau setiap hari kita terus belajar, ya kan. Jangan sampai kita merasa, gue udah bisa nih. Bahkan udahlah, akhirnya kita santai-santai gitu kan. Nggak ada kemajuan lagi ke sana gitu kan. Nah itu kan. Nah, makanya saya pesankan setiap hari itu, kalian jangan pernah putus asa. Kalian nggak nyangka, ya kan, nggak akan tahu kalian mau jadi apa, ya kan, entah gimana nanti ke depannya, kalian nggak akan tahu. Tapi ya alhamdulillah mereka pun yang awalnya ikut dari bawah, ya alhamdulillah yang sekarang ini mereka udah ada yang jadi staff leader, ya kan, ada yang jadi ketua, ya kan, ya alhamdulillah saya, tapi dengan kinerja yang mereka, betul. Ya kan, kalau memang kerja lama tapi kinerjanya ya gitu-gitu aja, ngapain kan. itu buah dari kerajinan mungkin ya, kerajinan, gitu kan. Sampai ya alhamdulillah yang nominal dana pun menurut saya, ya alhamdulillah yang mereka tadi nggak punya apa-apa, yang mohon maaf ya, mereka yang tadinya nggak punya motor, ya kan, sekarang hampir semua karyawan pun sudah ya banget lah gitu kan, yang tadinya dia nggak punya penghasilan, ya sekarang ya dia punya penghasilan gitu kan, walaupun ya belum dia inginkan gitu kan, tapi ya ini kita proses. Iya kan, proses, kita nggak tahu ke depan. Dan sekarang pun saya belum berhasil, menurut saya belum berhasil karena saya masih banyak target yang saya ingin bahagiakan. Saya ingin membahagiakan anak-anak yatim, ya paling utama saya pengen bahagiain keluarga, ya kan, saya punya anak istri, ya kan, ingin membahagiain orang tua saya, ya kan, ingin membahagiain anak-anak yatim, intinya kan gitu kan, anak yatim yang harus saya bahagiakan. Terus saya target saya ingin, targetnya mudah-mudahan insya Allah kasih jalan, bisa doanya juga, target saya ingin mengumrohkan para ustadz-ustadz. Amin. Targetnya Amin, gitu kan, amin. tapi ya itu pun dengan jalannya insya Allah. Kalau memang insya Allah mau ngasihkan izin, udah oke, pasti kan ada aja. Tapi sebenarnya bukan saya sebenarnya. Ini dari dana dari rekan-rekan kerja, ya kan, dari perusahaan, ya kan, yang
mengamanahkan ke saya, makanya saya pengen terus kembangin gitu, kembangin ya kan, dan anak yatim ya kan, targetnya sih pengen ya mudah-mudahan bisa ngobrolin satu tabrak. Amin. Cuman itu kita terhalang dengan corona ya kan, mudah-mudahan corona pun cepat punah. Amin. Nah ini bre, yang gue sedikit kagum sama beliau tuh seperti itu. Jadi Bang Agus ini menurut gue udah sukses menurut gue, sukses. Cuman dia tuh selalu berkaca gitu, kayak tanpa mereka nih gue bukan siapa-siapa, tanpa bos gue bukan siapa-siapa gitu. Mungkin kalau gue udah luar biasa, kalau beliau sih pasti mikirnya ini tuh cuman gue tuh alat doang. Tapi udah pandangan yang tadinya sebelah mata, yang tadinya buruk, justru sekarang malah belajar untuk kebaikan. Itu udah perubahan yang luar biasa banget. Ya intinya ada pesan terakhir untuk teman-teman kira-kira? Ya intinya untuk sahabat jiwa buana ya. Iya. Untuk sahabat jiwa buana ya kan, jangan pernah berputus asa, kita harus belajar pada, dan jangan pernah malu, jangan pernah gengsi lah. Kita buktikan kalau seandainya ada orang-orang yang menghina kita, hinaan itu jadikan motivasi buat kita. Oke, sahabat jiwa buana, terima kasih. Nah, makasih juga buat Domorong. Dan mudah-mudahan ini jadi motivasi juga buat gua dan buat kalian juga. Kita lagi ada di Cirangsat, Bogor. Jadi pengen tahu kayak gimana gua ke depannya, atau gimana nanti mungkin ada podcast gua, ada juga ada traveling gua, food gua. Pokoknya jangan pernah bosan buat terus ikutin di channel Jiwa Buana. Open the world. Bye bye.